Selamat pagi ya, ini orderan yang masuk dulu. Kita akan segera review ya. Sebelum kita kirim, nanti ada orderan selanjutnya akan kita review lebih lanjut. Ya, seperti selalu saya bilang ya, syarat bohlam bagus itu penting ya. Kenapa? Karena tiap hari juga banyak yang WA, Pak, saya cari bohlam yang bagus buat mobil saya, kesayangan saya, buat mobil istri saya, buat mobil pacar saya, buat mobil bapak saya, buat mobil mama saya, segala macem ya. Yang WA banyak. Semua yang WA pasti mencari LED yang bagus ya, yang bagus. Nggak ada yang WA ke saya, Pak, saya mau cari LED yang jelek. Saya mau cari LED yang bagus dan murah, bagus dan murah ya, mau bagus dengan murah. Tidak ada yang WA mau jelek tapi murah atau mau jelek mahal ya, tidak ada. Selalu mau yang bagus. Nah, syarat bagusnya dulu menurut Anda apa? Gitu ya. Jadi bagus ini harus disamakan dulu persepsinya. Bagus menurut Anda bagaimana? Bagus menurut saya bagaimana? Baru bisa ketemu. Gitu ya. Nah, karena saya hobi, saya juga berdagang, jadi bagusnya kita sudah rumuskan menurut saya. Satu, watt dan luxnya harus gede. Nah, ada orang salah persepsi, terutama orang tua. Dia bilang, Pak, pakai LED kan supaya hemat listrik. Betul, pakai LED supaya hemat listrik. Tapi kalau wattnya terlalu kecil, efeknya tidak terang. Banyak yang menulis di kardus wattnya segede gaban ya, spesifikasi ditulis segede-gedenya, di dusnya, di deskripsinya ya, ditulis sebagus-bagusnya bro, kata Indah ya. Tapi kenyataannya prakteknya tidak sesuai spesifikasinya dengan yang ditulis dengan kenyataannya. Jadi Anda tuh ditipu sebenarnya ya, apalagi dus yang mereknya bagus-bagus, spesifikasinya tidak sesuai ya. Saya di sini menyajikan kejujuran apa adanya. Saya bilang ini wattnya 30 ya. Luxnya juga 3000-an, 3400. Jadi kita itu menyajikan data yang real. Jadi kalau Anda mau beli yang real dan jujur, ngomong apa adanya ya, Anda bisa beli bohlam ini. Ya, jadi bagusnya itu salah satunya, satu, syaratnya ya harus jujur juga gitu ya. Spesifikasinya harus jujur. Ya, banyak yang menulis spesifikasi tinggi-tinggi tapi kenyataannya tidak sesuai. Jadi saya rumuskan deh, pokoknya satu, harus kejujuran dulu. Nah, syarat pertama yang penting adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini dia 50 watt, sedangkan halogen mobil Anda itu 55 watt. 55 watt itu kalau diukur menggunakan lux meter saya di sini ya. Di sini ke situ itu 1000 ya, dari sini ke situ diukur 1000 ya, sedangkan kalau ini bisa 3000, berarti kan 3 kalinya lebih terang. Bohlam-bohlam ini lebih terang dari HID zaman sekarang ya. Memang video zaman dulu HID dibilang lebih terang, iya, karena sekarang sudah 2021 ya, sudah 2021, jadi LED lebih terang daripada HID ya. Ini 3000-an ini setara dengan HID 50 watt. Anda bisa lihat videonya sebelumnya ada di YouTube saya ya. Udah dibahas. Jadi 50 watt HID setara 30 watt LED. Ya. 50 watt HID setara dengan 30 watt LED, sedangkan HID panasnya berlebih, LED lebih tidak panas. LED panas betul, tapi panasnya itu tidak dirambatkan. Panasnya itu adalah di bodinya dia. Halogen panas dirambatkan, HID panas masih dirambatkan. Makanya Anda pegang kaca mikanya masih panasan HID dibandingkan LED. LED panas tapi di body, di badannya dia. Ya, HID juga panas di badannya dia tapi dirambatkan. Halogen lebih dirambatkan lagi. Ya. Jadi makanya yang panas seperti itu bisa merusak mika, tapi dalam jangka waktu panjang ya, bisa menguning. Lebih parah halogen panasnya dibandingkan HID. HID lebih adem, LED sebenarnya lebih adem, tapi LED panasnya di
badannya dia, ya, tidak dirambatkan, ya. Syarat kedua adalah sudah watt luxnya tinggi, besar, harus stabil, tidak boleh ngedrop, ya. Anda kalau sudah nyala segitu aja gitu ya. Jadi jangan awalnya nyala terang tapi 5 menit kemudian turun watt dan luxnya. Banyak bohlam seperti itu ya, diukur pada awal wattnya besar. Pada awal wattnya besar. Ya, tapi setelah dinyalakan 5 menit turun. Saya ngomong apa adanya karena Anda ukur aja sendiri kalau nggak percaya ya. Saya ngomong apa adanya to the point kok. Saya orang praktek, saya orang lapangan, saya kuli juga, saya tukang pasang juga, saya mereview juga, saya hobi juga, saya berdagang juga gitu ya. Jadi watt dan lux harus besar, kedua harus stabil. Kalau nggak stabil ya nggak bagus dong ya, seperti itu. Ketiga, adjustable, penting adjustable ya. Adjustable ini ada video soal bayangan gelap, berhubungan dengan bayangan gelap dan adjustable ya. Ada hubungan dengan cut off ya. Adjustable itu penting bro, bisa disetel ya. Sama seperti Anda naik mobil, bangkunya bisa dimaju mundurkan, senderannya bisa direbahin, bisa ditegakin, setir mobil Anda bisa ditarik, bisa naik turunkan ya. Bagus kan yang seperti itu dibandingkan yang setirnya diem, bangkunya diem, seperti Anda naik mobil truk, senderannya nggak bisa direbahin. Nggak enak kan seperti itu, karena kan tiap-tiap orang punya postur tubuh yang berbeda ya. Sama reflektor tiap-tiap mobil juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, makanya kenapa perlu adjustable ya. Makin bisa di-adjust makin bisa bagus. Nah, adjustable ini penting, tapi Anda juga harus bisa cara nyetingnya ya. Makanya Anda butuh tutor, Anda butuh panduan. Siapa yang akan memandu Anda? Ya saya sendiri. Makanya Anda beli di saya akan pandu sampai bisa, sampai pas, sampai bagus hasilnya. Memang bagusnya tiap orang, tingkat kepuasan tiap orang berbeda-beda, tapi kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Jadi penting ya adjustable. Nah, keempat, sebagai syarat bonus, serviceable. Jadi serviceable ini dalam arti kalau rusak bisa diservis, ganti chipnya. Yang ini to the point, tidak bisa diservis, rusak buang ya, ngomong apa adanya. Yang bisa diservis adalah tipe Cree, chipnya kita bisa replace ya. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap ini harus kecil dan tidak terlalu gelap. Tipe ini bayangan gelapnya gelap, to the point, ngomong apa adanya. Kenapa? Karena chipnya mendem. Kalau tipe Cree, bayangan gelapnya bisa kecil. Kenapa? Karena chipnya ada lensa. Lensa itu membantu pembiasan ya. Tapi ini syarat kelima ini, bayangan gelapnya ini gelap, tidak ada bohlam yang 3 warna ini yang bayangannya nggak gelap gitu loh. Jadi ya udah, jadi sama-sama gitu ya. Karena ya kenapa? Karena chip begini tipenya tipe chip pipih, mendem, kehalangan oleh daging ini, kecuali Anda mau mapas. Tapi mapas itu saya tidak rekomendasi untuk saat ini. Anda beli baru. Kenapa? Karena ada garansi ya. Garansi itu kalau Anda papas, garansinya hilang ya. Nah, contoh yang sudah dipapas nih, ini sebagai contoh saja, kita buang dagingnya ya. Syarat ke-6, tidak storing. Ini dijamin tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Saya sudah coba, banyak bohlam di luaran, di pasaran yang mengganggu radio ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton video saya juga sudah melakukan percobaan ya. Satu syarat lagi yang mau kita tambahkan adalah pendinginan. Pendinginan ini penting karena LED ini panas di LED-nya, di badannya. Di badannya ini panas. Jadi kipas penting, heatsink, luasnya heatsink, volume heatsink penting. Pendinginan ini sudah menggunakan double cooper PCB ya. Soal syarat ketiga adalah tadi adjustable dan soal pembentukan cut off. Nah, payung ini menyerupai halogen 1:1. Jadi Anda harus beli yang menyerupai halogen payungnya. Karena Anda lihat sendiri halogen payungnya seperti ini, mangkok ya. Ini juga berbentuk mangkok. Nah, keuntungan lain tipe ini ya, saya sudah banyak berbicara. Chip putih ini di bawah, chip kuning ini di atas ya. Putih di bawah tujuannya supaya cut off-nya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Kalau Anda pada saat musim hujan atau kabut Anda nyalakan warna kuningnya, Anda butuh yang kuningnya glare dong di depan mobil Anda. Jadi Anda lihat sebatas kaca depan mobil Anda, ya Anda butuh glare saja
Karena kenapa ya, kondisinya sedang hujan, ya tentu Anda butuh pandangan yang terbuka gitu ya. Nah sedangkan di warna putihnya ada cut off-nya, tapi nggak ada masalah, Anda mau dibalik pun bisa ya. Anda tinggal buka aja ininya ya, bautnya buka, Anda pakai obeng ya, Anda harus sesuaikan obengnya. Nah ini bautnya udah dibuka. Nah ini kan ini begini ya, Anda tinggal balik aja ini begini, tapi ini kuningnya jadi di bawah ya, bisa dibalik. Nah, tinggal pasang lagi, kuning di bawah, putih di atas ya. Tapi devalutnya kita akan kasih putih di bawah. Kenapa? Karena saat musim hujan pun tidak tiap hari hujan kan, jadi kita lebih utamakan putihnya. Tapi kalau untuk Anda yang daerahnya tiap hari, tiap sore berkabut ya, pegunungan ya, Anda kalau perlu kuningnya Anda tinggal balik ya. Kalau Anda mau seperti itu, beritahu saya sebelumnya, atau devalutnya seperti ini, nanti kita akan kasih tahu cara lebih detailnya bagaimana cara membaliknya ya, seperti itu ya. Jadi cut off ini benar-benar asli menyerupai halogen ya, jadi cut off-nya akan lebih bagus, lebih oke. Ini adalah bisa 3 warna ya, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Bohlam ini sebagai bohlam yang terbaik, salah satu yang terbaik. Kalau saya bilang ini cuma yang terbaik, saya egois. Bohlam 3 warna ini bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Warna putihnya misalnya diukur 1000 lux, warna kuningnya diukur juga 1000 lux. Sedangkan pada saat 2 buah chip ini dinyalakan, putih kuningnya total nyalanya akan menjadi 1500 lux, jadi lebih tinggi. Saya menemukan bohlam-bohlam lain di luaran, putihnya 1000 lux, kuningnya 1000 lux, pada saat nyala putih kuningnya malah 900 lux, bukannya menambah malah berkurang. Banyak yang seperti itu, jadi merugikan Anda. Itu juga menjadi syarat bohlam bagus untuk bohlam yang bisa berwarna ya. Jadi pada saat 2 buah chip nyala, dia akan lebih terang gitu ya. Kenyataannya pada saat putih kuning ini mencapai 3500-an lux ya. Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya. High beamnya tetap warna putih ya, tidak bisa berubah warna high beamnya. Yang bisa berubah warna adalah pada saat low beam ya. Soal bagaimana cara mengganti warnanya, Anda tidak perlu pakai kabel-kabel tambahan, tidak perlu pakai remote, tidak perlu pakai saklar tambahan. Anda cukup colokan ini ke soket bawaan mobil Anda. Nyala pertama kali warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warnanya ya. Anda mau berubah warnanya lagi, Anda matikan, Anda nyalakan lagi switch lampunya, seperti itu ya. Jadi mudah, simple, tinggal colok. Driverless, tanpa ada driver ya. Jadi Anda tidak perlu ngiket, Anda tinggal colok saja. Kabel ini juga sudah dirajut. Kabel ini besar bro, di dalam saya sudah pernah gunting, saya sudah pernah lihat kabelnya ya. Jadi sesuai dengan spesifikasinya, dia 30 watt. Banyak LED di luaran yang wattnya lebih besar, 60 watt, 40 watt, 50 watt. Kenyataannya kabelnya kecil sekali ya, tidak sesuai spesifikasi. Kabel kecil, kabel ini panas bro, kabel ini panas, dia akan melentur, kena getaran mesin ya, segala macam, dia akan kalah biasanya di sini. Jadi putus. Jadi banyak yang bilang begini, Pak, kok jalanan rusak, lampunya goyang-goyang, kadang mati, kadang nyala ya, segala macam seperti itu ya permasalahannya. Ini tidak storing, jadi Anda nggak perlu khawatir storing ya terhadap radio, terhadap kelistrikan mobil Anda, terhadap audio, terhadap video mobil Anda, atau terhadap ECU mobil Anda ya. Watt dan luxnya memang dia di level 30 watt ya. Ini sebagai salah satu bohlam paling terang untuk bohlam berwarna. Saya ngomong apa adanya, to the point. Syarat ketujuh yang nanti kita akan mau tambahkan, ini pendinginnya sudah menggunakan tembaga ya, batang tembaga, 2 buah batang tembaga. Ada yang single, ada yang double. Ini sudah double, jadi sudah istilahnya sudah di atas rata-rata lah ya. Putih kuning ya, kuningnya 3000 Kelvin gold. Pada saat mode putih Anda high beam, dia akan tetap putih ya. Pada saat putih kuning Anda high beam, dia akan tetap putih ya. Jadi intinya adalah high beamnya tetap warna putih ya, yang bisa berubah warna adalah low beamnya. Ini sebagai salah satu bohlam 3 warna paling terang saat ini yang saya temukan ya.
Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh buktikan ya. 30 watt mencapai 3.500 sampai 3.600 lux. Ya, ini tipe H4-nya, saya juga punya tipe fog lamp-nya. Kalau fog lamp-nya sudah pakai chip dempet. Yang versi ini tidak, dia bukan chip dempet ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya ya. Ada laporan customer terhadap saya, dia bilang, "Pak, LED-nya kalau di high beam secara kasar dia akan mati." Sebenarnya itu bukan semacam kelemahan sih ya. Itu istilahnya feature safety protection terhadap ini barang. Kenapa? Karena kalau Anda high beam-nya kasar, ya, high beam kasar itu ada orang seperti itu, high beam kasar, tapi saya menyarankan Anda kalau high beam itu 1 detik ya 2 kali, tek tek gitu ya, bukan yang begini ya. Rusak tuas Anda juga gitu ya. Nah, kalau Anda high beam-nya kasar, ya, setrum belum masuk sudah mati, terus dikasih masuk lagi. Jadi LED itu kan butuh arus yang stabil, bener nggak ya? Jadi kalau Anda kasar, belum juga saturasi, belum juga setrumnya masuk, Anda udah lepas, masukin lagi, lepas, masukin lagi, jadi nggak stabil, merusak ini LED sebenarnya. Nah, makanya dia ada feature safety, dia protect, dia mati, dia akan shutdown, dia akan mati. Tapi Anda matikan, saklar lampunya Anda nyalakan lagi, dia akan normal kembali, gitu ya. Jadi ada feature protect sebenarnya. Ya, buat Anda yang sering main high beam kasar, itu merusak LED sebenarnya. Kenapa? Karena LED-nya belum nyala dengan setrumnya belum stabil, Anda udah matikan, Anda udah nyalakan. Jadi kalau 1 detik 2 kali atau 1 detik satu kali nggak apa-apa. Kalau Anda kasar begitu ya, berkali-kali dia akan error, dia akan shutdown. Jadi sebagai feature protect dia akan mematikan diri ya. Jadi itu bukan sebagai kelemahan, tapi kita ngomong apa adanya. Kalau Anda mau menilai itu sebagai kelemahan boleh, tapi kalau kita mau menilai itu sebagai keuntungan ya, dia ada feature safety protect gitu ya. Sama seperti kalau peralatan listrik ada feature anti petir gitu ya. Waktu ada petir, ada sambaran statik petir, dia akan mati sendiri. Seperti TV LCD misalnya, ada yang ada protection dari petir seperti itu ya, dia akan mati dulu. Nah, Anda nyalakan lagi aja petirnya kalau udah nggak ada ya, seperti itu. Ada ya feature seperti itu. Nah, sama LED ini feature-nya seperti itu ya. Saya rasa cukup ya videonya. Kita akan segera kirim. Ini dipasang untuk HRV yang H4 ya, berarti HRV lama ya. HRV kan ada yang kalau Prestige sudah proyektor LED, yang baru juga sudah proyektor yang versi standarnya. Yang terbaru, yang versi Prestige kayaknya udah LED ya, tapi ini untuk HRV lama, HRV 1,5 biasanya. Ya, pemasangan tinggal PNP, jangan lupa ya, pasang dulu ininya ya, kelipin, pasang karet ya. Karet ini saya sampai saat ini saya masang buat mobil apapun, karet belum pernah di-braided ya. Karet belum pernah dijebol maksudnya ya. Ini pemasangan PNP ya. Karet jangan sampai dijebol. Kenapa penting? Karena untuk melindungi Anda dari air dan debu. Ingat ya, kipas harus di belakang karet, bro. Kipas di belakang karet ya. Kipas bukan di bukan di dalam karet ya. Kipas harus di belakang karet ya. Ingat, kalau Anda menaruh kipas di dalam karet itu salah ya. Kipas harus di belakang karet ya. Pemasangan tinggal PNP ya, tanpa perlu karet harus dihajar ya. LED lain ada yang karet harus dihajar, bro. Ini saya berusaha memasangkan yang PNP, itu juga sebagai satu syarat bagus ya. Satu syarat bolam bagus adalah karet tidak boleh dijebol ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menambahkan syarat bolam bagus itu banyak, bro. Bisa sampai poin-poin tertentu nanti, tapi kita akan ringkes ya. Soal karet tidak dihajar ya. Ada juga yang karet harus dihajar, merugikan Anda lah pokoknya intinya ya, merusak namanya, jadi tidak PNP. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, mobil saya baru beli gara-gara DP 0%, gara-gara pajak relaksasi ya, dia udah DP mobilnya katanya, tinggal tunggu diantar. Nah, dia mau beli LED, Pak, merusak garansi nggak? LED tidak merusak garansi, bro, selama Anda masangnya bener ya. Nah, benernya ini adalah tinggal colok saja. Jadi soket asli bawaan mobil, lampunya Anda copot, Anda tinggal colok, selesai. Tidak merusak garansi, tidak mengganggu kelistrikan, tidak storing ya. Kenapa bisa merusak garansi gitu ya? Makanya belilah LED yang pasti-pasti gitu ya. Syarat bagusnya kalau Anda setuju Anda boleh beli, kalau Anda nggak setuju ya jangan beli ya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau yang harganya murah. Tidak ada, bro. Harga barang bagus mau yang murah tidak ada. Anda mau beli mobil Alphard seharga Avanza ada nggak? Nggak bakal ada ya. Jadi ada harga, ada kualitas gitu ya.
Buat Anda yang duitnya belum cukup ya nabung dulu lah. Ya, nabung dulu aja, sabar bro. Ya, daripada Anda beli LED yang murah-murah nggak jelas, ujung-ujungnya minta tukar tambah, ujung-ujungnya minta tolong jualin, ya repot juga, dan Anda juga habis duit lebih banyak. Mendingan Anda beli sekali yang bagus. Ya, Anda mau beli di saya, Anda bisa ya Bukalapak, Juragan Lampu, saya sendiri yang mengelola. Shopee, F3 Motolighting, reseller saya, Tokopedia dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, saya ditanya amanah atau tidak, saya tidak mengerti pengertian amanah apa. Intinya adalah video yang Anda tonton ini adalah sudah punya customer ya. Kita tiap hari mengirimkan barang ya. Ini adalah orderan Pak Andi, Dewi Natura, Perumahan Residen Blok titik-titik nomor 8, Buduran, Kabupaten Sidoarjo ya, Jawa Timur. Kita tidak mau menipu-nipu ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Kalau Anda ragu ya nggak usah beli, Anda bisa beli di marketplace ya. Saya sudah menyediakan Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Buat yang mau menjadi reseller saya boleh di Lazada atau di Blibli, terserah. Terus ada yang bertanya kepada saya, bisa nggak COD? Ya bisa aja, Anda tinggal di aplikasi itu COD ya. Pak, kok akun saya nggak bisa COD? Saya juga nggak tahu kenapa. Pokoknya intinya ada beberapa customer yang beli melalui saya COD di Bukalapak, di Shopee gitu ya. Selama akun Anda sehat dan belum pernah macem-macem mungkin bisa. Tapi kalau Anda pernah melakukan COD tapi Anda tiba-tiba menggagalkan, mungkin ada term of service dari marketplace tersebut yang memblok, saya juga tidak tahu ya, seperti itu. Pokoknya intinya kita oke-oke saja ya. Oke, terima kasih. Ini orderan selanjutnya yang masuk ya, buat Daihatsu Grand Max ya. Tapi ada Grand Max, kemarin saya masang Grand Max atau Luxio, saya kurang tahu ya. Tapi blind fan juga kayaknya buat bawa barang mobil storing, tapi saya masangin tipenya HB4 ya. Jadi ada yang headlampnya jadi satu, ada yang headlampnya terpisah. Nah ini di order untuk Grand Max yang tipenya H4 ya, Cri XHP 50.2 second generation 30 watt. Jadi selalu saya ngomong, satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Ini bolam bisa diservis bro ya. Kelima, bayangan gelapnya kecil. Bayangan gelap ini kecil. Keenam, tidak storing. Ini tidak storing. Syarat ketujuh mau saya tambahkan, tapi uji bukti klinisnya atau segala macamnya kita sedang cari ya. Jadi heatsink ini harus gede bro. Heatsink ini harus gede, volumenya harus gede, luasannya harus gede, kipasnya juga harus gede ya, supaya pendinginan lebih maksimal. Banyak LED yang kipasnya mini-mini gitu ya, aduh kecil-kecil, kipasnya jalannya santai banget ya. Indonesia ini negara tropis bro, panas bro ya. Malam hari aja macet ya. Macet itu penyebab mesin panas. Mesin panas, macet, silet nyala. Silet butuh pendinginan, ditiupnya angin panas mesin mobil Anda, lifetime-nya makin pendek ya. Makanya kita butuh heatsink yang gede, kipas yang gede untuk pendinginan lebih maksimal ya. 30 watt, 3100 lux maksimum ya, 2800 sampai 3100 maksimum. Versi 2021 ya, lebih tinggi sedikit. Low, high ya, common ground, common positif, dia bisa ya. Sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi? Payungnya ini bro, mirip seperti halogen ya. Saya sudah bilang selalu belilah yang mirip seperti halogen. Buat Anda yang baru mau beli ya, merek memang di luaran banyak. Yang bagus juga Anda nggak bisa ngomong semua juga, namanya pedagang menjual ya, nulis yang bagus-bagus bro ya, nulis yang indah-indah. Semua pedagang mengaku LED-nya terang, semua terang, nggak ada yang bilang nggak jualan barang tidak mau terang. Tapi kita selain terang aja kita mempunyai 6 syarat yang kita perlu Anda ketahui ya sebelum beli LED gitu ya.
Jadi 6 syarat itu kalau Anda setuju Anda beli, kalau Anda nggak setuju ya Anda cari merek lain. Terserah, bebas, kita tidak perlu memaksa ya. Intinya keunggulan dari dia, syarat yang tidak dimiliki LED lain adalah dia serviceable. Serviceable, jadi chipnya bisa diganti ya. Kabel ini sudah dibungkus, sudah dirajut. Fungsinya apa? Tahan tarik ya, jadi lebih aman terhadap panas ruangan mesin. Nah, namanya kabel bro, getas bro ya. Kalau kabelnya bagus ya, kalau kabelnya jelek ya, mengelupas ya. Makanya kenapa kabel-kabel bodi di mobil kebanyakan dibungkus oleh semacam sarung lagi ya, supaya nggak panas gitu ya, supaya nggak panas, tahan tarik, tidak digigit tikus. Driverless ya, Anda lebih baik pilih yang driverless. Kenapa? Anda tidak perlu pusing-pusing mengikat ya, mengikat itu driver. Serviceable, pendinginan double cooper PCB, barang sebelum dikirim kita setting dulu, kita kalibrasi dulu. Pemasangan Anda tinggal pasang ya. Adjustable, dan ini LED tidak merusak karet, saya jamin PNP ya. Pemasangannya seperti ini ya. Pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Bolam dipasang belakangan. Bolam dipasang belakangan, jangan lupa kipas harus di luar karet ya. Kipas harus di luar karet ya, seperti ini. Ya, paham? Ya. Jadi jangan sampai Anda salah pasang. Nah, jangan lupa barang sampai Anda butuh panduan, Anda butuh tutor ya, silakan WhatsApp saya gratis karena saya mau Anda yang terbaik gitu ya. Bagaimana maksimalnya atau ada pertanyaan silakan WhatsApp saya. Common ground, common positif bisa. Jadi LED ini murni 30 watt ya, real ya. 3100 lux maksimum. Memang levelnya di 30 watt dan saya lebih mementingkan dia stabil. Saya juga sedang mencari yang wattnya mungkin 90 watt kalau ada, dan harus stabil dan tahan lama gitu ya. Banyak yang wattnya gede-gede tapi banyak yang ngedrop ya. Saya ngomong apa adanya. Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya ya nggak apa-apa. Intinya seperti itu ya. Ini untuk Grand Max. Ini salah satu yang terbaik. Memang bukan dia doang yang terbaik, karena di luaran masih banyak LED yang terbaik. Kalau saya bilang dia satu-satunya terbaik ya saya egois. Saya nggak seperti itu. Hampir tidak ada lah minusnya ini, tipe ini ya. Bayangan gelap pun kecil ya, bayangan gelap pun kecil, tidak gede. Anda bisa lihat di tembok, tidak gede dan tidak terlalu gelap ya. Coba Anda lihat LED lain, lebih gelap bro. Jadi LED yang nggak, bayangan gelap yang nggak gede dan tidak terlalu gelap, itu yang kita cari ya, seperti itu ya. Akan segera kita bungkus. Ini untuk Grand Max ya. Nah, ini satu lagi tipe H7 ya. Sebenarnya ini kita mau jual versi ekonomis. Tipe H7 ini sekitar 2000 lux kan, 2000 lux maksimal 2100 tipe H7. Tapi ini diorder buat Ninja 250, buat Ninja 250 R25 ya, menggunakan H7. Sebelumnya saya pernah jual tipe ini di beberapa minggu yang lalu, dipasang buat Mercy katanya. Tapi sampai saat ini tidak ada keluhan ya, berarti kualitasnya bagus ya. Karena Mercy itu peka ya. Mercy A140 kayaknya, Mercy yang berbentuk sedan mini itu, seperti mobil pendek ya, Yaris seperti gitu ya. Karena Mercy butuh canvas ya. Tapi tidak ada keluhan, berarti so far so good gitu ya. Nah, ini kebetulan diorder buat Ninja 250 H7 versi ekonomis ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya tipe ini. Ini masih bisa full adjustable ya. Adjustable, tapi adjustable-nya nggak banyak. Ini di jam 12 ini dia bisa sampai ya 60 derajat ya. Bisa 60 derajat ya. Kalau yang versi Cree bisa 360 derajat ya, lebih bagus. Ya. Single cooper ya dalamnya ya. 2100 lux maksimum. Pemasangan tidak boleh terbalik, kalau terbalik nggak nyala, jadi Anda tinggal balik sendiri. Nah, ini soketnya ya, H7 kan seperti ini ya, terang bro, 6000 Kelvin ya. Kalau Cree tadi 5500. Bayangan gelapnya juga tidak besar tuh, bayangan gelapnya kecil bro tuh ya.
Bayangan gelapnya kecil bro, tuh kecil ya, kecil kecil kecil. Jadi ini sebenarnya saya mau jual versi ekonomis, tapi saya belum mendapatkan keunggulannya apa ya, karena ini juga belum di braided ya, kabelnya masih biasa, isolator biasa, chipnya juga chip biasa ya, ETI, chipnya chip biasa, chip ETI single cooper PCB ya, tipe H7. Pemasangan tinggal PNP, jangan lupa pasang dulu ininya ya, baru masuk bolamnya, tinggal colok ya. 2000 lux, wattnya berapa tadi? Kita sekalian ngetesin yang satunya lagi. Wattnya ya, 2100 lux, 22 watt. Versi ekonomis ya, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Ini orderan yang masuk lagi ya, akan segera kita review. Jadi ini yang tadi pagi masuk lagi, ini untuk Fortuner VNT Turbo ya, untuk Fortuner VNT Turbo low beam Cree H11 ya, XHP 50 untuk proyektor. Udah sering saya bahas, saya review secara cepat saja ya. Untuk proyektor halogen ya, satu syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede, kedua stabil, ketiga adjustable. Nah, adjustable di proyektor untuk yang tipe lens lebih penting ya, karena proyektor itu ada cut off-nya, ada garisnya ya. Dan keuntungan tipe ini H11 lens diputar bisa untuk mencari output fokusnya, garisnya, cut off-nya, maksudnya bisa tarik mundur, dorong maju ya. Kalau ditarik mundur, foreground-nya akan lebih dekat ke bumper, kalau didorong maju akan lebih jauh ke bumper. Jadi Anda bisa menyeimbangkan dengan fog lamp-nya. Fog lamp-nya Innova Fortuner VNT Turbo itu HB4. Saya rekomendasi 3 warna, tapi katanya nanti belinya belakangan ya, it's okay, nggak masalah ya. Jadi di sini ada proyektor H11 halogen ya. Pantatnya akan seperti ini. Jadi di sini ada kaki tiganya, jangan lupa masangnya harus sesuai kakinya. Kalau sudah masuk baru putar ya, kencengin. Kencengin. Anda lihat dari belakang harus vertikal ya. Jangan lupa vertikal, dorong maju, devalut. Anda bisa putar-putar, bermainkan ke kiri ke kanan, Anda sambil lihat outputnya di tembok ya. Anda juga bisa tarik mundur LED-nya ya, tarik mundur sedikit aja, 1 mili aja sudah berpengaruh terhadap outputnya. Pak, saya takut copot. Nggak mungkin copot bro. Anda mau tarik 2 mili ke belakang juga nggak mungkin copot ya, nggak mungkin copot, karena memang dia didesain buat bisa di-adjust ya. Ini udah ditarik 2-3 mili loh, ini kita dorong maju nih. Nah ya, juga nggak bakal copot bro ya. Kita akan kasih lihat hasilnya apa bedanya kalau Anda tarik maju mundur. Sekalian kita tesin ya, tes nyalanya. Sebelumnya ini LED bayangan gelapnya kecil ya. Kenapa bayangan gelapnya kecil? Harus kecil dan harus tidak boleh terlalu gelap, karena yang paling penting itu di bagian atas. Ini udah saya gambarkan, sudah saya bahas. Reflektor bagian yang paling penting itu setengah ke atas ya. Ini top di sini. Di sini ada tulisannya top, berarti ini di atas. Reflektor setengah ke atas itu ini penting nih. Ya, saya sudah spidolin. Jadi reflektor bagian sini itu bagian yang penting nih, yang saya arsir. Bagian penting, bagian penting, bagian penting, semua ini penting nih. Setengah ke atas. Bagian bawah nggak penting, bro. Ya, yang saya item-itemin, saya arsir ini bagian yang penting. Nah, jadi bagian yang penting ini tidak boleh menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap, ya, outputnya jadi nggak bisa padat. Karena tipe LED yang dipasang di tipe ini adalah tipe sorotan samping. Tidak ada untuk H11 tipe sorotan atas bawah. Sebenarnya Anda juga bisa mau nyoba tipe sorotan atas bawah ya gampang. Anda putar aja ini begini. Ininya horizontal. Jadi sorotan atas bawah, tapi hasil outputnya nggak bagus. Ya, dia harus tipe sorotan samping. Karena kalau Anda pakai sistem horizontal, si LED ini tidak bisa ditaruh di center begini. LED-nya itu harus lebih ke bawah. Ya, kan kalau ini kan lubang ini kan sebagai pusat center. Jadi kalau Anda mau tipe sorotan atas bawah, Anda harus mencari LED yang di bawah. Tapi tidak ada kecuali D2. Ya, jadi mau nggak mau ini LED harus vertikal.
lihat garis ininya vertikal. Ya, yang bagian penting adalah bagian atas. Jadi kalau LED ini dipasangnya vertikal itu begini, kalau kita lihat dari belakang kan vertikal. Nah, vertikal itu kalau kita balik, LED-nya itu nyorotnya ke kiri dan ke kanan. Nah, bagian atasnya ini yang bagian saya bilang penting ini ya, menerima bayangan gelap. Nah, makanya kalau Anda menggunakan LED yang bayangan gelapnya gede dan terlalu gelap, rugi. Rugi. Kenapa rugi? Karena bagian penting itu di atas. Nah, ini kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelap ini kecil, bro. Ya, makin kecil makin bagus. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Makin kecil makin bagus ya. Hampir tidak ada bayangan gelapnya. Gelapnya ada, cuma tidak terlalu gelap tuh ya, remang-remang ya. Jadi Anda harus cari yang paling bagus. Ya, paling bagusnya itu ya harus tidak terlalu gelap dan tidak terlalu lebar ya. Karena bagian yang diarsir ini harus mendapatkan sinar yang maksimal supaya outputnya tebal. Ya. Tetap vertikal. Jadi pasang ini harus di jalan yang vertikal, di lantai parkiran mobil Anda harus datar. Settingkan ini vertikal ya, tegak lurus ke bawah, tidak boleh miring, tidak boleh miring kiri atau miring kanan. Anda devalutnya vertikal dulu, udah vertikal dorong maju. Nah, Anda kalau mau mengadjust ini, Anda harus parkir mobil di depan tembok sekitar 2 atau 3 meter, baru Anda bisa main adjust kiri, adjust kanan. Devalutnya adalah tegak lurus ke bawah, vertikal. Misalnya Pak, kok sinarnya agak ke kiri, tebelnya agak di kiri, Pak tebelnya agak di kanan. Nah, Anda bisa mainin putar-putar. Nah, misalnya kalau Anda mau sinarnya lebih dekat jatuh ke depan bumper mobil Anda tarik mundur lampunya. Anda mau agak lebih jauh, dorong maju. Nah, ini ada hubungan juga dengan pemasangan fog lamp. Kalau Anda memasang fog lamp, tentu fog lamp itu adalah untuk sinar yang dekat di depan bumper Anda, 2-3 meter, 4 meter, maksimum 5 meter. Nah, kalau fog lamp Anda udah bagus, Anda tentu ini mendingan dorong maju, mentok, udah pasti, udah paling mantap. Tapi kalau Anda fog lamp-nya masih standar, Anda bisa tarik mundur. Ya, seperti itu. Jadi itu soal adjustable, setting adjustable. Ya, kita tes nyala dulu di tembok ya, demo sedikit. Saya sebenarnya udah banyak ini videonya ya. Jadi ini seperti ini ya, devalutnya kita bisa tuh putar-putar, itu kan kelihatan nggak tuh, dia bergerak ya, bagian bawahnya bergerak tuh. Nah, ini dorong maju vertikal ya, kita bisa tarik mundur. Kalau kita tarik mundur tuh Anda lihat, ininya agak melebar. Nah, ininya melebar ya, melebar itu sinarnya akan makin dekat ke bumper mobil Anda. Anda lihat di sini sedikit, tapi kalau makin jauh makin gede, sama seperti proyektor buat presentasi. Kalau Anda tarik mundur kan layarnya dia akan gede ya. Nah, kalau ini Anda dorong maju, dia akan menyempit. Nah, menyempit itu akan lebih jauh dari bumper mobil Anda. Biasanya itu Anda konfigurasikan dengan fog lamp lebih bagus. Jadi fog lamp-nya mengcover bagian yang dekat, headlamp-nya mengcover bagian yang agak jauh ya. Oke, seperti itu aja cepat saya reviewnya karena sudah banyak pembahasan mengenai ini. Soal bayangan gelap ya, syarat bolam bagus. Bayangan gelapnya ini kecil, saya jamin terpenuhi. Tidak storing, Anda nggak perlu khawatir ya. Stabil, udah pasti. Cree XHP 50 second generation ya. H11. Untuk lampu jauhnya saya rekomendasikan HB3 ya. Mungkin akan diorder kemudian harinya. Fog lamp-nya HB4 JL3 saya rekomendasikan. Itu paling terang, bro. 3 warna ya, buat hujan, buat kabut, segala macam tembus. Ya. 30 watt. Terbaca di wattmeter saya 29, ya. Ini akan segera kita kirim. Nah, ini diorder ke Aceh ya. Diorder ke Aceh, bohlam GL3 untuk Mazda 2. Mazda 2 ya. GL3 Mazda 2 tadi pagi sudah kita bahas ya. Ini bohlam 3 warna paling terang saat ini ya. Paling terang saat ini, stabil ya. Saya tidak ulang lagi pembahasannya, tapi kita langsung saja ya. Putih, putih kuning, kuning ya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Kita mau ganti common negatif juga bisa. Nggak perlu kabel set, kabel-kabel apa-apa. Pokoknya tinggal pasang, tinggal colok aja ya. Anda beli LED ini tinggal PNP di mobil Anda karena ini sudah cocok sesuai dengan mobil Jepang yang ada di Indonesia.
Kadang-kadang ada orang bilang, Pak lampunya nggak bisa high beam, Pak nggak bisa low beam, tapi saya coba di mobil lain bisa. Ya berarti bolamnya nggak cocok di mobil Anda, ya seperti itu. Nah, Anda harus beli kabel set ini itu lebih ribet lagi. Jadi makanya belilah bolam-bolam yang sudah pasti kita review, kita rekomendasikan, jadi Anda tinggal pakai ya. Nah, ini headlampnya ya. Untuk Mazda 2 yang lama, yang pertama masih halogen H4, dan ini fog lampnya saya rekomendasikan tipe ini Kri. Dia bilang mau warna putih aja, ya sudah kita rekomendasikan warna putih aja. Udah second generation ya, XHP 50 25 watt kira-kira ya, 2000 lux lah, lumayan ini ya, terangnya lumayan bro, karena hanya mengejar warna putih aja ya. Kita karena headlampnya sudah berwarna, katanya maunya warna putih aja ya, kita kasih aja yang warna putih satu warna ya, H11 kodenya, H11, H16, H8 sama ya. XHP 50 second generation 25 watt ya. Ini akan segera kita kirim. Kita nggak mau berlama-lama ya, jadi orderan masuk akan segera kita proses, dan sebelum diproses akan kita cek segala macam, setting, kalibrasi sudah selesai, akan kita kirim ya. Oke, terima kasih.